Halo Sobat Studi, bertemu lagi dengan Teti. Nah, hari ini Teti akan membahas mengenai ekonomi syariah, khususnya tentang syariah Islam seputar barang tambang. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya untuk barang tambang sendiri kan jenisnya dia termasuk ke dalam kepemilikan umum. Teti akan membahas dulu tentang kepemilikan umum. Apa sih kepemilikan umum? Dapat dikatakan bahwa kepemilikan umum merupakan hak untuk memiliki sesuatu secara kolektif bagi manusia. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu berserikat atau bersama-sama memiliki dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, dikatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina?" Rasul menjawab, "Tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Hakim, dan Baihaqi. Adapun jenis-jenis kepemilikan umum. Nah, yang pertama, sumber daya air. Sumber daya air dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, seperti laut, sungai, danau, air tanah, mata air, rawa, dan air yang ada di udara, yaitu air hujan. Yang kedua, sumber daya energi, seperti minyak, batu bara, gas, panas bumi, uranium, energi dari angin, aliran sungai, laut, dan biomasa. Terus yang ketiga, sistem vegetasi dalam jumlah besar, seperti hutan, yaitu jenisnya itu hutan tropis, hutan bakau, hutan subtropis, dan hutan-hutan lainnya. Ada pula padang rumput atau stepa, padang rumput bersemak atau sabana. Nah, yang keempat itu barang-barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar, seperti tambang emas, sudah pasti ya, tambang besi, tembaga, nikel, timah, perak, aspal, intan, pasir, dan sebagainya. Nah, karena masih banyak lagi ya. Serta udara. Bayang ya kalau misalkan udara ada kepemilikannya, kayak punyanya si A, si B, itu kan satu hal yang tidak mungkin, tapi bisa jadi sih, tapi entahlah, karena sebenarnya kepemilikan umum udara tentunya itu kan hak untuk semua makhluk hidup. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah, bagaimana sih dalam perspektif Islam mengenai sumber daya alam? Nah, dalam pandangan Islam, sumber daya alam adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, di mana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, misal pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum. Nah, ada beberapa riwayat hadis Rasulullah mengenai sumber daya alam, yaitu Imam At-Tirmizi dari Abiyad bin Hamal, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Rasulullah kemudian bersabda, "Tariklah tambang tersebut darinya." Karena kan dikhawatirkan bahwa menjadi kepemilikan gitu kan ya. Sedangkan kan yang tadi jika tambang tersebut berjumlah banyak ya, tidak terbatas lah istilahnya, itu menjadi kepemilikan bersama. Selanjutnya hadis riwayat dari Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari Abi Ikrimah. Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian. Berikut kandungan buminya, baik berupa gunung atau tambang. Serta Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Barang-barang tambang yang telah manusia digambarkan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti garam, air, belerang, gas, intan, dan lainnya, tidak boleh dipertahankan atau hak kepemilikan secara individual selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu merugikan mereka. Nah, karena kan memang untuk bersama dan kepentingan kemaslahatan untuk bersama. Ada
Adapun pengertian barang tambang, dapat dikatakan bahwa barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksplorasi melalui proses pertambangan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Pengelolaan barang tambang dalam kajian fikih. Nah, di sini dalam pandangan hukum Islam, barang tambang adalah milik bersama. Akan ketemukan umum ya. Nah, dengan demikian tidak ada seorang pun yang berhak menguasainya, bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini, pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan atau pribadi. Karena milik umum, maka harus dikelola oleh negara. Nah, agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum secara bersama. Adapun dalam pengelolaan barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang masyhur berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki individu dengan mengelolanya. Akan tetapi barang tersebut dimasukkan pada pos Baitul Mal kaum muslimin, yakni dikelola oleh pemerintah. Adapun pengelolaan pertambangan dalam syariat Islam, ada 2 pengelolaan pertambangan menurut pandangan syariat Islam. Yang pertama mengenai lokasi. Nah, lokasi pertambangan yang terlihat atau zahirah seperti tambang garam dan air tidak boleh diberikan secara perorangan. Semua manusia mempunyai hak yang sama terhadapnya dengan mengambilnya ketika berada di lokasi pertambangan tersebut. Yang kedua, lokasi pertambangan yang terpendam atau batinah. Nah, adalah lokasi pertambangan yang menyimpan kekayaan dan tidak bisa diambil kecuali dengan kerja keras. Misalkan harus menggali, mengebor, gitu kan ya. Nah, seperti emas, perak, kuningan, minyak, gas, besi, dan lainnya. Itu semua termasuk hasil pertambangan yang tidak terlihat, baik yang tambang yang butuh pemurnian ataupun tidak. Nah, terdapat 2 pendapat tentang kebolehan pemberian barang tambang jenis ini, yang tadi ya, yang betina. Yaitu pertama, tidak boleh karena semua orang mempunyai hak yang sama. Dan yang kedua, boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW memberi Bilal bin Al-Harith tambang Al-Qobaliyah, baik tambang di Al-Jaljisyu atau tambang di Al-Ghoiriyu, serta daerah di Gunung Quds yang bisa ditanami. Beliau tidak memberikan tanah tersebut sebagai hak seorang muslim. Diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Nah, menurut pendapat kedua, orang diberi lokasi pertambangan lebih berhak atas lokasi tersebut dan berhak melarang orang yang mengambil sesuatu di lokasi pertambangan itu. Terhadap masalah ini, terdapat 2 pendapat yang tadi ya. Pertama, lokasi pertambangan tersebut dengan status hak milik. Nah, kemudian lokasi pertambangan tersebut menjadi hak miliknya seperti kekayaan yang lainnya. Adapun yang kedua, pemberian lokasi pertambangan tersebut dengan status hak pakai dan dia tidak menjadi pemilik lokasi tersebut. Oke, itu aja ya mengenai materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.